Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dewi Arumsari, NIM 721141933, rombel akuntansi B 2019. Kali ini saya akan menjelaskan materi Sistem Informasi Manajemen bab 7 mengenai pengembangan sistem. Subbab yang pertama adalah pendekatan sistem. Menurut John Dewey, 3 rangkaian pertimbangan yang terlibat dalam perencanaan sebuah kontroversi secara memadai adalah: yang pertama, mengenali kontroversi; yang kedua, mempertimbangkan klaim-klaim alternatif; yang ketiga, membentuk suatu pertimbangan. Pendekatan sistem adalah serangkaian langkah-langkah pemecah masalah yang memastikan bahwa suatu masalah telah dipahami, solusi alternatif telah dipertimbangkan, dan solusi yang dipilih telah berhasil. Tahap-tahap pendekatan sistem. Yang pertama ada upaya persiapan. Dalam tahap upaya persiapan terdapat 3 langkah sebagai berikut. Langkah 1, melihat perusahaan sebagai suatu sistem. Langkah 2, mengenal sistem lingkungan. Dan langkah 3 adalah mengidentifikasi subsistem perusahaan. Kemudian tahap yang kedua adalah upaya definisi, yang terdiri dari langkah 4, melanjutkan dari tingkat sistem ke tingkat subsistem. Langkah 5, menganalisis bagian-bagian sistem dalam urutan-urutan tertentu. Adapun unsur-unsur sistem yang harus dianalisis secara berurutan adalah: unsur 1, mengevaluasi standar; unsur 2, membandingkan output sistem dengan standar; unsur 3, mengevaluasi manajemen; unsur 4, mengevaluasi proses informasi; dan unsur 5, mengevaluasi input dan sumber daya input. Tahap yang ketiga adalah upaya solusi, yang terdiri dari langkah 6, mengidentifikasikan solusi-solusi alternatif; langkah 7, mengevaluasi solusi-solusi alternatif; langkah 8, memilih solusi yang terbaik; langkah 9, mengimplementasikan solusi; dan langkah 10 adalah menindaklanjuti untuk memastikan keefektifan solusi. Materi berikutnya adalah siklus hidup pengembangan sistem. Pendekatan sistem adalah sebuah metodologi, yaitu cara ulang direkomendasikan dalam melakukan sesuatu. Siklus hidup pengembangan sistem, atau dikenal dengan SDLC, adalah aplikasi dari pendekatan sistem bagi pengembangan suatu sistem informasi. Berikutnya adalah SDLC tradisional. Tahapan-tahapannya adalah perencanaan, analisis, desain, implementasi, dan penggunaan. Pekerjaan-pekerjaan di atas mengikuti pola yang teratur dan dilaksanakan dengan cara dari atas ke bawah. SDLC tradisional seringkali disebut dengan pendekatan air terjun atau waterfall approach. Selanjutnya adalah prototyping. Prototype adalah suatu versi dari sebuah sistem potensial yang memberikan ide bagi para pengembang dan calon pengguna, bagaimana sistem akan berfungsi dalam bentuk yang telah selesai. Proses prototype ini disebut sebagai prototyping. Jenis-jenis prototype. Yang pertama adalah prototype evolusioner, terus disempurnakan sampai memiliki seluruh fungsionalitas yang dibutuhkan pengguna dari sistem yang baru, sehingga suatu prototype akan menjadi sistem aktual. Jenis prototype yang kedua adalah prototype persyaratan. Dikembangkan sebagai suatu cara untuk mengidentifikasikan persyaratan-persyaratan fungsional dari sistem baru ketika pengguna tidak mampu menggunakan dengan jelas apa yang mereka inginkan. Daya tarik prototyping. Yang pertama, membaiknya komunikasi antara pengembang dari pengguna. Yang kedua, pengembang dapat melakukan pekerjaan yang lebih baik dalam menentukan kebutuhan pengguna. Yang ketiga, pengguna memainkan peranan yang lebih aktif dalam pengembangan sistem. Yang keempat, pengembangan dan pengguna menghabiskan waktu dan usaha yang lebih sedikit dalam pengembangan sistem. Dan yang kelima adalah implementasikan menjadi jauh lebih mudah terasa, pengguna tahu apa yang diharapkan. Potensi kesulitan dari prototyping. Yang pertama, terburu-buru dalam menyerahkan prototipe dapat menyebabkan diambilnya jalan pintas dalam definisi masalah, evaluasi alternatif, dan dokumentasi. Yang kedua, pengguna dapat terlalu gembira dengan prototipe yang diberikan, yang mengarah pada ekspektasi yang tidak realistis sehubungan dengan sistem produksi nantinya. Yang ketiga, prototipe evolusioner bisa jadi tidak terlalu efisien. Dan yang keempat, antarmuka komputer manusia yang diberikan oleh beberapa alat prototyping tentu kemungkinan tidak mencerminkan teknik-teknik desain yang baik. Pengembangan aplikasi cepat.
RAD atau Rapid Application Development merupakan suatu metodologi yang memiliki tujuan yang sama dengan prototyping yang memberikan respon yang cepat atas kebutuhan pengguna, namun dengan lingkup yang lebih luas. Unsur-unsur penting RAD. Yang pertama, manajemen, khususnya manajemen puncak. Yang kedua, orang. RAD menyadari adanya efisiensi yang dapat dicapai melalui penggunaan tim-tim khusus. Yang ketiga, metodologi. Metodologi dasar RAD adalah siklus hidup RAD. Yang keempat, alat-alat, terdiri atas bahasa-bahasa generasi keempat dan alat-alat rekayasa peranti lunak dengan bantuan komputer yang memfasilitasi prototyping dan penciptaan kode. Materi berikutnya adalah pengembangan berfase. Pengembangan berfase adalah pendekatan bagi pengembangan sistem informasi, terdiri atas 6 tahap sebagai berikut. Investigasi awal, analisis, desain, konstruksi awal, konstruksi akhir, pengujian, dan pemasangan sistem. Fase-fase modul. RAD merupakan metodologi paling sesuai untuk sistem besar. Oleh karena itu, pengembangan berfase dapat digunakan untuk pengembangan segala jenis ukuran sistem. Kuncinya adalah cara bagaimana sistem dibagi menjadi modul-modul yang masing-masing akan dianalisis, dirancang, dan akan dibuat secara terpisah. Desain ulang proses bisnis. Desain ulang proses bisnis atau dikenal dengan BPR adalah proses pengerjaan ulang sistem atau disebut juga dengan rekayasa ulang. BPR memiliki potensi pengaruh dramatis pada perusahaan dan operasinya hingga proyek-proyek seperti ini biasa diteruskan di tingkat manajemen strategis. BPR terdiri dari yang pertama, rekayasa terbalik. Adalah proses menganalisis sistem yang sudah ada untuk mengidentifikasikan unsur-unsur dan saling berhubungan di antara unsur-unsur tersebut, sekaligus untuk membuat dokumentasi pada tingkat abstraksi yang lebih tinggi daripada yang telah ada saat ini. Yang kedua, rekayasa ulang adalah merancang ulang sebuah sistem seluruhnya dengan tujuan mengubah fungsionalitasnya. Yang ketiga, pemilihan komponen-komponen BPR yang terdiri dari mutu fungsionalitas adalah ukuran dari apa yang dikerjakan oleh sistem, dan mutu teknis adalah ukuran dari seberapa baik sistem tersebut melaksanakannya. Pemodelan proses. Yang pertama, diagram arus data. Diagram arus data atau dikenal dengan DFD adalah penyajian grafis dari sebuah sistem yang mempergunakan 4 untuk mengilustrasikan bagaimana data mengalir melalui proses-proses yang saling terhubung. Yang kedua adalah kasus penggunaan. Kasus penggunaan adalah uraian naratif dalam bentuk kerangka dari dialog yang terjadi antara sistem primer atau program komputer dengan sistem sekunder atau orang yang berinteraksi dengan komputer. Kapan menggunakan diagram arus data dan kasus penggunaan? Seringkali dibuat selama tahap-tahap investigasi awal dan analisis dari metodologi pengembangan berfase. Manajemen proyek. Steering Committee SIM. Ketika tujuan dari dibentuknya sebuah komite adalah untuk memberikan panduan, arah, dan kendali secara terus-menerus, maka disebut sebagai steering committee atau komite pengarah. Menjalankan 3 fungsi utama, yakni yang pertama, menciptakan kebijakan, yang kedua, melakukan pengendalian fiskal, dan yang ketiga, menyelesaikan perselisihan. Berikutnya adalah kepemimpinan proyek. Tanggung jawab akan detail pekerjaan jatuh ke tangan tim proyek. Tim proyek meliputi semua orang yang ikut berpartisipasi dalam pengembangan sistem informasi. Dukungan web bagi manajemen proyek yaitu, selain sistem manajemen proyek berbasis peranti lunak seperti Microsoft Project, dukungan juga dapat diperoleh dari internet. Lalu input pengestimasian biaya. Kebutuhan sumber daya mencantumkan sumber daya tertentu yang akan dibutuhkan dan berapa jumlahnya. Tarif sumber daya adalah biaya per unit untuk setiap jenis sumber daya. Adapun alat-alat dan teknik estimasi biaya adalah yang pertama, alat-alat terkomputerisasi dapat digunakan secara terpisah atau untuk menyederhanakan alat-alat yang baru saja diuraikan. Yang kedua, model-model matematis dapat digunakan untuk menguantifikasi karakteristik proyek dan membuat simulasi dari berbagai macam skenario. Demikian penjelasan materi bab 7 yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.